Sahabat ilmu langit yang selalu haus akan makna kehidupan, selamat datang di ruang ini. Terima kasih saya ucapkan atas kunjungan kalian. Setiap kali kalian memilih untuk singgah, sesungguhnya ada sesuatu yang sedang bekerja di balik layar kehidupan. Karena percayalah, kalian tidak sedang menonton tayangan ini secara kebetulan. Ada alasan besar mengapa kalian berhenti di sini. Ada pesan yang mungkin selama ini kalian cari, dan bisa jadi inilah momen ketika langit menjawab pertanyaan yang sudah lama kalian simpan rapat di dalam hati. Judul kita malam ini begitu kuat, bahkan terasa seperti panggilan dari atas sana. Punya 1 dari 6 tanda ini, tahajudmu sudah dikabulkan langit, malaikat membawa hadiah. Ada getaran luar biasa di balik kalimat itu. Bukan hanya karena kita bicara tentang tahajud, ibadah yang menjadi rahasia terdalam antara manusia dan Tuhannya, tapi juga karena ada janji besar dari Allah yang bersembunyi di balik setiap sujud yang kita lakukan di sepertiga malam. Coba bayangkan, sahabat, ketika dunia sedang terlelap, ketika suara kota sudah redup dan hanya detak jam yang terdengar, ada seorang hamba yang bangkit. Ia berwudu dengan air yang dinginnya menusuk tulang. Ia menutup pintu kamarnya, lalu berdiri di hadapan Sang Maha Pencipta. Dalam kesunyian, ia melantunkan doa yang mungkin tidak pernah ia ucapkan di depan siapapun. Di saat itulah langit terbuka. Malaikat turun. Doa yang keluar dari bibir, dari hati, bahkan dari air mata, tidak berhenti di udara, tapi melesat menembus langit, diangkat dengan penuh kelembutan. Apakah kalian bisa merasakan suasana itu? Seolah-olah sepertiga malam adalah panggung besar, di mana hanya ada 2 tokoh yang sedang berdialog. Sang hamba yang penuh kelemahan, dan Sang Pencipta yang penuh kuasa. Betapa agungnya momen itu, betapa sakralnya. Namun seringkali kita bertanya, apakah doa-doa kita benar-benar didengar? Apakah sujud panjang kita benar-benar diperhatikan? Ataukah sebenarnya kita hanya berbicara dengan dinding kosong? Pertanyaan ini sering muncul dalam hati, terutama ketika masalah hidup terasa begitu berat, doa terasa panjang, tapi jawaban terasa lambat. Malam ini, mari kita bongkar tanda-tanda rahasia itu. 6 tanda yang sering muncul tanpa kita sadari. 6 tanda yang sebetulnya menjadi kabar gembira bahwa tahajud kita sudah sampai ke langit, bahwa doa-doa kita sudah diangkat, bahkan malaikat sudah membawa hadiah untuk kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal kecil. Coba tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai simbol. Angka itu melambangkan energi positif, aliran doa yang kalian kirimkan, dan tanda bahwa kalian siap menerima cahaya dari langit malam ini. Angka itu juga akan jadi bukti bahwa kalian bagian dari keluarga besar ilmu langit yang selalu ingin mencari makna di balik rahasia kehidupan. Sahabat ilmu langit, izinkan saya mengajak kalian masuk ke tanda pertama. Tanda yang sering muncul dengan begitu sederhana, namun justru sangat dalam maknanya. Yaitu hati yang tiba-tiba tenang setelah tahajud. Pernahkah kalian merasakannya? Masalah belum selesai, hutang masih ada, pekerjaan belum beres, bahkan mungkin cobaan masih bertumpuk. Tapi entah mengapa, setelah bangun tahajud, setelah sujud panjang, hati terasa ringan. Tidak lagi sesak, tidak lagi gelisah. Padahal secara logika masalah masih sama. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dada. Sebuah rasa damai yang begitu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Itu bukan hal kecil. Itu tanda besar. Itu hadiah pertama dari langit. Malaikat menurunkan ketenangan sebagai kabar. Doamu sudah sampai. Karena salah satu bentuk jawaban dari Allah bukan langsung berupa materi, tapi berupa ketenangan hati. Hati yang tenang adalah kunci utama agar kita mampu menghadapi segala ujian. Bukankah banyak orang di luar sana yang kaya raya, sukses secara dunia, tapi hatinya gelisah? Dan bukankah ada pula orang sederhana, bahkan serba kekurangan, tapi hatinya damai, tidurnya nyenyak, hidupnya terasa cukup? Semua itu karena hadiah dari langit sudah turun. Ketika kalian merasakan hati tiba-tiba tenang setelah tahajud, percayalah, itu tanda doa kalian sedang diijabah. Mungkin jawabannya belum datang dalam bentuk yang kalian minta, tapi ketenangan adalah bentuk jawaban yang paling awal. Karena dengan hati tenang, kita mampu menanti, kita mampu sabar, dan kita mampu melihat jalan keluar dengan lebih jernih. Mari kita tarik napas sejenak, sahabat. Renungkan, apakah kalian pernah mendapatkan momen itu? Jika pernah, tulisin pengalaman kalian di komentar. Bukan untuk pamer, tapi untuk menjadi penguat bagi saudara-saudara kita yang lain. Siapa tahu, pengalaman kalian bisa menjadi obat bagi hati yang sedang gundah. Sekarang, mari kita bergerak ke tanda kedua, tanda yang lebih nyata.
Tanda yang seringkali membuat kita terkagum-kagum, bahkan tidak percaya, yaitu kemudahan dalam hal yang sulit. Pernahkah kalian mengalami sebuah jalan yang awalnya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka begitu saja? Sebuah urusan yang sebelumnya terasa mustahil, mendadak menjadi mungkin? Misalnya, kalian sedang kesulitan mencari pekerjaan. Sudah melamar ke banyak tempat, ditolak di mana-mana, dan hampir putus asa. Lalu suatu hari, tiba-tiba ada telepon masuk, sebuah tawaran datang tanpa diduga, sebuah jalan terbuka dari arah yang bahkan tidak pernah kalian pikirkan, atau mungkin kalian sedang menghadapi masalah berat dalam keluarga, hubungan yang retak, konflik yang seakan tidak ada ujungnya. Tapi tiba-tiba, hati orang yang keras luluh. Tiba-tiba, komunikasi yang buntu mengalir kembali. Itu bukan kebetulan. Itu tanda doa kalian sedang dijawab. Kemudahan dalam hal yang sulit adalah bukti nyata bahwa langit sudah bergerak. Karena doa tahajud bukan hanya soal kata-kata yang meluncur dari bibir, tapi soal getaran hati yang naik di waktu yang paling hening. Saat itulah pintu-pintu yang sebelumnya terkunci mulai dibuka. Jalan yang sebelumnya buntu mulai diterangi. Bahkan seringkali solusi datang dengan cara yang di luar dugaan. Apakah kalian pernah mengalaminya, sahabat? Sesuatu yang mustahil berubah menjadi mungkin? Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu hadiah dari langit, itu kabar dari malaikat bahwa doa kalian sedang bekerja. Kita belum berhenti sampai di sini, karena tanda berikutnya akan membuat kita semakin yakin bahwa tahajud bukanlah ibadah biasa. Tahajud adalah dialog rahasia dengan Allah, yang jawabannya bisa datang dengan cara yang paling unik. Tanda ketiga adalah doa yang dijawab dengan cara yang tidak kita sangka. Seringkali kita meminta sesuatu dengan begitu detail. Kita minta rezeki dalam bentuk uang, kita minta jodoh dalam bentuk seseorang, kita minta kesuksesan dalam bentuk jabatan. Namun apa yang datang seringkali berbeda. Kita minta rezeki, tapi malah diberi kesehatan yang membuat kita bisa terus bekerja. Kita minta jodoh, tapi malah diberi waktu untuk memperbaiki diri, agar kelak ketika jodoh datang, kita siap secara lahir dan batin. Kita minta kesuksesan, tapi malah diberi kegagalan demi kegagalan, yang sebenarnya sedang membentuk mental baja dalam diri kita. Sahabat, itu adalah tanda jawaban doa. Karena Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi memberi apa yang kita butuhkan. Dan seringkali kebutuhan kita jauh lebih penting daripada apa yang kita inginkan. Coba kalian renungkan sejenak. Apakah ada doa kalian yang dijawab dengan cara yang berbeda? Jika ada, maka bersyukurlah. Karena itu tanda doa kalian sudah sampai. Tahajud kalian sudah diangkat ke langit dan malaikat sedang membawa hadiah dalam bentuk yang mungkin kalian tidak sadari. 3 tanda ini baru permulaan. Masih ada 3 tanda lagi yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Tanda yang lebih dalam, tanda yang lebih menggetarkan, dan tanda yang akan membuat kita semakin yakin bahwa tidak ada satupun doa yang sia-sia. Jadi, tetaplah bersama saya, sahabat ilmu langit, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sahabat ilmu langit, kita sudah menapaki 3 tanda pertama di bagian sebelumnya, hati yang tiba-tiba tenang, kemudahan dalam hal yang sulit, serta doa yang dijawab dengan cara yang tidak disangka. Ketiganya adalah tanda awal bahwa tahajud kita tidak pernah sia-sia, dan bahwa langit benar-benar membuka telinganya untuk mendengar setiap rintihan yang kita bisikkan di sepertiga malam. Namun perjalanan ini belum selesai. Masih ada 3 tanda lain yang akan membuat kita semakin yakin bahwa malaikat benar-benar turun membawa hadiah, dan tanda-tanda ini seringkali lebih emosional, lebih menyentuh, bahkan mampu membuat air mata kita menetes tanpa bisa ditahan. Mari kita masuk pada tanda keempat, yaitu air mata yang mengalir ringan setelah tahajud. Sahabat, tidak semua air mata sama. Ada air mata karena sakit, ada air mata karena kecewa, ada pula air mata karena kehilangan. Tapi ada satu jenis air mata yang jauh lebih mulia. Air mata yang lahir ketika kita sujud, ketika kita merasa begitu kecil di hadapan Sang Maha Besar. Air mata yang jatuh tanpa kita rencanakan, tanpa kita paksakan, bahkan tanpa kita sadari. Tiba-tiba saja pipi kita basah, dada kita bergetar, dan suara kita tertahan. Itulah tanda doa sedang diangkat, karena menangis dalam tahajud bukan sekadar emosi, tapi pertanda bahwa hati kita sedang disentuh oleh cahaya dari langit. Malaikat menyaksikan, malaikat mencatat, bahkan malaikat ikut mengamini doa-doa yang lahir dari air mata itu. Air mata dalam tahajud bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Karena tidak semua orang mampu menangis dalam doa. Banyak orang bisa menangis karena urusan dunia, tapi hanya hati yang benar-benar lembut yang bisa menangis karena rindu pada Tuhannya.
Sahabat ilmu langit, pernahkah kalian merasakan momen itu? Jika iya, maka jangan pernah merasa bahwa itu hal biasa. Ini sana hadiah. Hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipelajari di sekolah, dan tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Itu murni anugerah. Ada sebuah kisah indah tentang seorang alim yang sepanjang hidupnya jarang menangis. Ia dikenal tegas, kuat, bahkan terlihat kaku. Tapi suatu malam ia bangun untuk tahajud. Saat sujud, tiba-tiba air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi menganggap air mata sebagai kelemahan. Ia tahu bahwa justru itulah malam ketika doanya benar-benar naik, malam ketika malaikat benar-benar hadir mendekat. Kalau kalian pernah menangis dalam tahajud, tuliskan kata "saya pernah" di komentar. Bukan untuk dilihat orang lain, tapi sebagai bentuk pengakuan bahwa hati kalian pernah disentuh oleh cahaya malam. Sekarang, mari kita masuk pada tanda kelima. Tanda yang mungkin tidak selalu terlihat, tapi sangat besar pengaruhnya, yaitu terhindar dari sesuatu yang buruk. Sahabat, kita seringkali tidak sadar bahwa hidup kita penuh dengan bahaya. Setiap hari ada ribuan potensi musibah yang bisa menimpa kita. Nah, dari langkah kecil di jalan, dari kendaraan yang melintas, dari makanan yang kita makan, bahkan dari orang-orang yang kita temui. Namun, seringkali kita selamat. Seringkali kita tidak jadi mengalami sesuatu yang berbahaya, dan kita menganggap itu kebetulan. Padahal, bisa jadi itu adalah jawaban dari doa tahajud kita. Pernahkah kalian mengalami ketika hendak pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada halangan kecil? Mungkin kalian ketinggalan kunci, mungkin kendaraan mogok, mungkin ada panggilan mendadak yang membuat kalian terlambat. Saat itu kita merasa kesal, marah, bahkan kecewa. Tapi belakangan, kita mendengar bahwa di tempat yang sama terjadi sesuatu yang buruk. Kecelakaan, keributan, atau kejadian yang tidak menyenangkan. Jika bukan karena halangan kecil itu, mungkin kita yang akan menjadi korban. Itulah tanda tahajud bekerja, karena doa kita di sepertiga malam tidak hanya meminta sesuatu, tapi juga melindungi kita dari sesuatu. Malaikat hadir bukan hanya untuk membawa hadiah, tapi juga untuk menyingkirkan bahaya yang tidak terlihat oleh mata kita. Ada banyak kisah tentang orang yang selamat dari musibah tanpa ia mengerti kenapa. Seorang musafir yang batal naik kendaraan, seorang pekerja yang terlambat berangkat, seorang anak yang tiba-tiba sakit sehingga orang tuanya batal bepergian. Semua itu bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari langit. Dan siapa yang tahu, mungkin perlindungan itu datang karena doa tahajud mereka, atau doa tahajud orang-orang terdekat yang menyebut nama mereka dalam sujud. Sahabat ilmu langit, ketika kalian merasa pernah terhindar dari sesuatu yang buruk tanpa alasan jelas, jangan anggap itu kebetulan. Bersyukurlah, karena itu tanda doa kalian tidak hanya dikabulkan, tapi juga dijaga. Dan kini, kita sampai pada tanda keenam. Tanda terakhir yang paling indah, paling dalam, dan paling menggetarkan, yaitu datangnya rasa syukur yang begitu kuat. Syukur, sahabat, bukan sekadar ucapan alhamdulillah di bibir. Syukur adalah perasaan cukup di hati. Perasaan bahwa apa yang kita miliki sudah lebih dari cukup, meski mungkin orang lain melihat kita kekurangan. Syukur adalah ketika kita bisa tersenyum meski hidup penuh ujian. Syukur adalah ketika kita bisa tidur nyenyak meski belum kaya raya. Syukur adalah ketika kita bisa merasa damai meski doa-doa kita belum semua terkabul dalam bentuk yang kita harapkan. Ketika setelah tahajud kalian merasa lebih mudah bersyukur, itu tanda besar, tanda bahwa doa kalian sudah naik ke langit. Karena syukur adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh Allah. Dengan syukur, kita tidak lagi hidup dalam tuntutan, tapi dalam ketenangan. Dengan syukur, kita tidak lagi mengukur hidup dengan harta, tapi dengan hati. Coba kalian renungkan, sahabat. Apakah akhir-akhir ini kalian lebih mudah bersyukur? Apakah kalian lebih sering merasa cukup, meski sebelumnya sering mengeluh? Ansya'iyakan, maka itu adalah kabar baik. Karena syukur adalah tanda bahwa hati kita sedang diisi dengan cahaya. Dan cahaya itu adalah hadiah dari tahajud yang kita lakukan. Bayangkan, 6 tanda ini bukan hal yang kecil. Hati yang tenang, kemudahan dalam hal sulit, doa yang dijawab dengan cara berbeda, air mata yang mengalir, terhindar dari bahaya, dan rasa syukur yang dalam. Semua ini adalah bukti bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi sebuah dialog dengan langit yang selalu berbuah. Sahabat ilmu langit, coba kalian hitung. Dari 6 tanda ini, berapa yang sudah pernah kalian alami? 1, 2, 3, atau mungkin semuanya? Kalau kalian pernah mengalami setidaknya 1, bersyukurlah.
karena itu tanda besar bahwa doa kalian sudah diijabah. Dan jangan lupa, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi tanda kebersamaan kita. Energi positif yang kalian salurkan lewat angka itu akan menjadi doa bersama. Doa agar tahajud kita semua diterima, doa agar hidup kita semua diberkahi. Namun perjalanan kita belum berakhir. Di bagian ketiga nanti, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan melihat bagaimana 6 tanda ini bisa menjadi bekal untuk menghadapi hidup. Kita akan membahas bagaimana tanda-tanda itu bisa kita jadikan motivasi, agar tahajud tidak hanya menjadi ibadah, tapi juga menjadi gaya hidup. Sahabat ilmu langit, tetaplah bersama saya. Karena di bagian berikutnya, kita akan menemukan makna yang lebih dalam lagi. Makna yang akan membuat kita semakin yakin bahwa setiap sujud malam kita tidak pernah sia-sia. Sahabat ilmu langit, kita sudah berjalan cukup jauh. Dari awal tadi kita membicarakan tanda-tanda yang seringkali tersembunyi, namun begitu nyata. Hati yang tiba-tiba tenang, kemudahan dalam hal yang sulit, doa yang dijawab dengan cara yang tidak disangka, air mata yang mengalir ringan, terhindar dari sesuatu yang buruk, hingga hadirnya rasa syukur yang begitu dalam. 6 tanda ini bukan sekadar teori. Ini adalah isyarat langit, pesan dari malaikat, dan kabar lembut dari Allah bahwa tahajud kita tidak pernah dibiarkan sia-sia. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kita tidak hanya berhenti pada tanda-tanda itu, tapi kita mencoba memahami bagaimana 6 tanda ini bisa menjadi bekal dalam hidup kita sehari-hari. Karena apa gunanya tanda kalau tidak kita pahami maknanya? Apa gunanya hadiah dari langit kalau tidak kita gunakan untuk melangkah lebih dekat kepada Sang Pemberi? Mari kita mulai dengan renungan pertama. Tahajud adalah ibadah sunnah, tapi sesungguhnya ia punya daya yang jauh melebihi kewajiban duniawi kita. Itu adalah ruang paling pribadi antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pujian dari manusia, tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya hening, doa, dan air mata. Disitulah nilai sejatinya. Ketika hati tiba-tiba tenang setelah tahajud, seharusnya kita tidak berhenti pada rasa syukur singkat. Tenang itu harus kita jaga, harus kita bawa sepanjang hari. Jangan biarkan setelah subuh, hati yang tadi lembut kembali keras karena rutinitas. Ketenangan itu adalah cahaya. Jika kita rawat, maka setiap langkah kita akan lebih ringan. Masalah memang tidak hilang, tapi cara kita menghadapinya menjadi lebih bijak. Inilah yang membedakan seorang pejuang tahajud dengan orang yang tidak pernah bangun malam. Bukan pada banyaknya uang atau besarnya jabatan, tapi pada kualitas hati. Kemudian, kemudahan dalam hal yang sulit. Betapa sering kita menganggap keberhasilan semata-mata hasil dari kerja keras. Padahal ada bagian besar yang datang dari doa. Usaha memang penting, tapi doa tahajud seringkali menjadi pembuka jalan. Saat sebuah pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka, jangan buru-buru menyebut itu kebetulan. Ingatlah bahwa ada doa malam yang telah mengetuk pintu itu jauh sebelum kita berdiri di hadapannya. Maka gunakan kemudahan itu dengan bijak. Jangan sombong. Jangan merasa bahwa semua karena kita. Jadikan kemudahan itu sebagai pengingat bahwa Allah sedang tersenyum kepada kita. Tentang doa yang dijawab dengan cara berbeda, disinilah kita diuji untuk percaya. Karena seringkali manusia ingin jawaban instan sesuai keinginannya. Kita ingin kaya, kita ingin sukses, kita ingin cepat menikah, kita ingin segera sembuh. Tapi Allah kadang memberi dengan cara lain. Memberi kesabaran, memberi kesempatan memperbaiki diri, memberi teman yang baik sebelum jodoh datang, atau memberi kesehatan sebelum rezeki melimpah. Semua itu adalah bentuk kasih sayang. Maka tugas kita adalah berserah. Jangan mengukur jawaban doa dengan logika kita semata. Ukurlah dengan keyakinan bahwa Allah tahu apa yang terbaik. Kemudian, tentang air mata yang mengalir ringan. Sahabat, air mata itu jangan hanya dibiarkan jatuh tanpa makna. Jadikan ia sebagai momentum perubahan. Jika kalian pernah menangis dalam tahajud, setelah itu jangan biarkan hidup berjalan sama seperti sebelumnya. Karena air mata dalam doa adalah tanda hati sedang dibersihkan. Maka setelah itu biarkan hati yang sudah bersih tersebut mengarahkan langkah baru. Lebih jujur, lebih sabar, lebih ikhlas. Jangan biarkan air mata itu kering tanpa menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Tanda berikutnya, yaitu terhindar dari sesuatu yang buruk. Inilah saat kita harus menyadari betapa seringnya kita dijaga tanpa kita tahu. Setiap kali kalian selamat dari musibah, meski hanya kecil, jangan lupa untuk mengucap syukur. Karena mungkin di balik keselamatan, itu ada doa tahajud kalian yang bekerja, atau bahkan doa orang tua, pasangan, atau anak yang menyebut nama kalian dalam sujud malamnya.
Bayangkan betapa indahnya ketika kalian terlindung dari sesuatu yang tidak kalian sadari, hanya karena ada cinta yang naik ke langit lewat doa tahajud. Maka gunakan keselamatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sia-siakan hidup yang sudah dijaga. Dan yang terakhir, rasa syukur. Inilah puncak dari semua tanda. Karena orang yang bersyukur tidak lagi hidup dalam keluh kesah. Orang yang bersyukur tidak lagi terjebak dalam iri hati. Orang yang bersyukur bisa menikmati secangkir teh sederhana, lebih nikmat daripada orang lain menikmati jamuan mewah. Syukur adalah cahaya yang menjadikan hidup kita terasa cukup meski sederhana, terasa bahagia meski penuh ujian. Sahabat ilmu langit, 6 tanda ini jika kita renungkan dalam-dalam, maka sesungguhnya semua adalah hadiah besar. Hadiah yang nilainya jauh di atas permintaan kita. Hati tenang adalah kunci kesehatan jiwa. Kemudahan dalam hal sulit adalah kunci keberhasilan. Doa yang dijawab berbeda adalah kunci kebijaksanaan. Air mata adalah kunci keikhlasan. Terhindar dari bahaya adalah kunci keselamatan. Dan rasa syukur adalah kunci kebahagiaan. Bayangkan semua ini lahir hanya dari tahajud. Sebuah ibadah yang seringkali kita abaikan. Padahal kekuatannya begitu dahsyat. Sekarang, mari kita lihat ke dalam diri kita. Coba tanyakan dengan jujur, berapa sering kita sudah bangun malam? Berapa kali kita sudah melawan rasa kantuk hanya untuk bersujud? Atau sebaliknya, berapa banyak malam yang kita lewatkan tanpa pernah mencoba? Jika kalian merasa masih jarang, jangan berkecil hati. Karena pintu tahajud selalu terbuka, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Allah tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang ingin mendekat. Disinilah kita menemukan makna besar, bahwa tahajud bukan hanya tentang doa, tapi tentang membangun hubungan. Hubungan yang paling intim antara kita dengan Allah. Hubungan yang tidak diketahui siapapun, kecuali kita dan Dia. Dan ketika hubungan itu terjalin, maka 6 tanda tadi akan muncul satu persatu. Sahabat ilmu langit, di bagian ini saya ingin mengajak kalian untuk sedikit merenung lebih jauh. Bayangkan, jika setiap malam kalian bangun dan mendapatkan salah satu tanda tadi, bukankah hidup kalian akan jauh berbeda? Jika setiap malam hati kalian tenang, bukankah kalian akan lebih kuat menghadapi masalah? Jika setiap malam kalian mendapat kemudahan, bukankah jalan kalian akan lebih lapang? Jika setiap malam kalian bisa menangis dalam doa, bukankah hati kalian akan lebih lembut? Dan jika setiap malam kalian bisa bersyukur, bukankah hidup kalian akan terasa indah meski sederhana? Inilah alasan kenapa tahajud begitu istimewa. Ia bukan sekadar tambahan ibadah, tapi ia adalah pintu menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Mungkin ada di antara kalian yang merasa berat untuk memulai, merasa sulit bangun malam, merasa lelah setelah seharian bekerja, merasa tidak kuat menahan kantuk. Tapi sahabat, ingatlah, hadiah yang besar memang selalu butuh perjuangan. Tidak ada hadiah indah yang datang dengan mudah. Dan tahajud adalah bukti perjuangan cinta kita kepada Allah. Ketika kita memilih untuk bangun di saat orang lain tidur, itu tanda cinta. Ketika kita memilih berdoa di saat orang lain bermimpi, itu tanda kesungguhan. Dan ketika kita memilih menangis dalam sujud, itu tanda kerendahan hati. Maka jangan pernah remehkan tahajud, karena setiap sujud kita di malam hari bisa mengubah seluruh jalan hidup kita di siang hari. Sahabat ilmu langit, mari kita lakukan satu hal kecil di sini. Jika kalian merasa ingin memperkuat tekad untuk menjaga tahajud, tuliskan angka 77 di komentar. Biarkan angka itu menjadi doa kita bersama. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi pengikat energi positif antara kita semua. Karena siapa tahu, doa kalian di malam hari bisa menjadi penyemangat bagi saudara kita yang sedang menonton video ini di waktu yang berbeda. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat. 6 tanda ini jangan hanya kita tunggu, jangan hanya kita cari-cari, tapi jadikan ia sebagai cermin. Jika tanda itu muncul, syukuri. Jika belum muncul, jangan kecewa, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sahabat, perjalanan kita hampir sampai di ujung. Di bagian kesimpulan nanti, kita akan mengikat semua pembahasan ini menjadi satu rangkaian utuh. Kita akan melihat bagaimana tahajud bukan hanya sekadar doa, tapi sebuah jalan hidup. Jalan yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, lebih tenang dalam menghadapi hidup, dan lebih bahagia dalam menjalani setiap hari. Tetaplah bersama saya, karena kesimpulan yang akan kita bahas bukan sekadar penutup, tapi sebuah ajakan agar kita semua menjadikan tahajud sebagai teman setia dalam hidup kita. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, kita sudah berjalan cukup panjang malam ini. Kita sudah menyingkap tanda-tanda langit, kita sudah mengurai pesan-pesan halus yang datang melalui tahajud.
Dan kita sudah menyadari betapa setiap helai doa yang keluar dari hati kita tidak ada yang sia-sia. Dan kini saatnya kita menutup perjalanan ini dengan satu perenungan yang mendalam. Bukan sekadar kesimpulan, tapi sebuah pintu baru agar setiap dari kita benar-benar merasakan betapa luar biasanya hadiah yang Allah titipkan lewat tahajud. Sejak awal kita membicarakan 6 tanda penting, kita selalu kembali pada satu hal yang sama, yaitu betapa dekatnya langit dengan mereka yang tekun berdiri di malam sunyi. Tahajud bukan hanya ritual, tapi bahasa rahasia antara hamba dengan Sang Pencipta. Dan hadiah yang datang dari langit tidak selalu berbentuk emas, rumah mewah, atau kekuasaan. Kadang ia berupa ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kadang ia berupa perlindungan yang tak terlihat. Kadang ia berupa jawaban yang datang dalam bentuk sederhana, namun penuh makna. Mari kita ulang sejenak. Nah, tanda pertama adalah hati yang tiba-tiba tenang. Itu adalah anugerah besar, karena banyak orang hidup dengan harta melimpah, namun hatinya terus bergejolak. Lalu tanda kedua, kemudahan dalam hal yang sulit. Betapa sering kita merasa tak punya jalan keluar, lalu tiba-tiba satu pintu terbuka. Tanda ketiga, doa yang dijawab dengan cara yang tidak kita sangka. Betapa sering Allah memberi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Tanda keempat, air mata yang mengalir ringan. Itu bukan kelemahan, tapi justru tanda kebersihan hati. Tanda kelima, perlindungan dari sesuatu yang buruk tanpa kita sadari. Dan tanda keenam, lahirnya rasa syukur yang dalam, yang membuat hidup terasa lapang meski penuh ujian. 6 tanda ini seakan menjadi pelita yang menuntun kita bahwa tahajud bukan sekadar bangun malam, tapi sebuah perjalanan spiritual. Dan sahabat ilmu langit, bukankah hidup ini pada dasarnya adalah perjalanan panjang menuju pulang? Pulang kepada Allah. Maka tahajud adalah bekal yang diam-diam menguatkan langkah kita, agar jalan pulang kita selalu diterangi cahaya. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada tahajud yang hanya membuang waktu. Bahkan ketika kita merasa tidak ada perubahan, sesungguhnya langit sudah mencatat, malaikat sudah membawa hadiah, dan Allah sudah menyiapkan sesuatu yang mungkin baru akan kita pahami di waktu yang tepat. Bayangkan ini, setiap kali kalian bangun malam, meski dengan mata berat, meski hanya mampu berdiri sebentar, ada getaran yang menjalar ke langit. Ada doa yang naik, ada nama kalian yang disebut malaikat, ada catatan yang ditulis di Lauhul Mahfudz. Bukankah itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita menangis bahagia? Dan sahabat ilmu langit, tahajud bukan soal berapa lama kita berdiri, bukan soal berapa ayat yang kita baca, tapi soal seberapa tulus hati kita saat itu. Bahkan doa paling sederhana, doa paling singkat, bisa menembus langit jika lahir dari hati yang ikhlas. Seperti doa Nabi yang ringkas namun dalam, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Cukup dengan itu, langit bisa bergetar karena ia keluar dari hati yang penuh kepasrahan. Kesimpulan besar yang harus kita tangkap adalah bahwa tahajud selalu membawa kita pada 2 hadiah utama. Pertama, hadiah batin berupa ketenangan, rasa syukur, perlindungan, dan kedekatan dengan Allah. Kedua, hadiah lahir berupa jalan keluar, rezeki yang lancar, jodoh yang baik, kesehatan yang kuat, atau berbagai mal dunia yang kita perlukan. Dan seringkali hadiah batinlah yang lebih berharga, meski banyak orang tidak menyadarinya. Sekarang mari kita bicara soal kebiasaan. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya agar tahajud benar-benar menjadi bagian dari hidup? Jawabannya sederhana, jangan menunggu mampu, tapi mulai dari yang mampu. Tahajud tidak harus panjang di awal. Cukup 2 rakaat dengan hati yang hadir, itu sudah cukup membuat malaikat menulis catatan indah. Dari 2 rakaat, bertambah jadi 4, lalu 6, hingga akhirnya menjadi bagian manis dalam rutinitas. Jangan menunggu kuat, karena kekuatan itu justru lahir dari kebiasaan. Sahabat ilmu langit, ada satu rahasia lagi yang sering orang lupakan. Tahajud adalah ibadah yang paling sulit untuk dipamerkan, karena siapa yang tahu kalian bangun malam? Tidak ada. Bahkan pasangan, bahkan keluarga pun kadang tidak tahu. Itulah sebabnya tahajud begitu istimewa, karena ia murni antara kalian dengan Allah. Dan ibadah yang murni, tanpa ria, itulah yang paling cepat sampai ke langit. Maka, setiap kali kita merasa doa tidak kunjung terkabul, jangan pernah berhenti. Bisa jadi doa itu sedang ditabung untuk mencegah bencana, atau sedang ditunda agar waktunya tepat. Ingatlah, langit tidak pernah menolak doa hamba yang bersujud dengan hati yang ikhlas. Sebelum kita menutup, mari kita renungkan satu hal penting. Jika hari ini kalian bisa mendengar narasi ini,
itu berarti kalian sedang dipanggil oleh langit. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk tahu tanda-tanda ijabah tahajud. Dan kalian, ya kalian yang mendengar ini, adalah orang pilihan yang sedang diajak untuk lebih dekat. Jangan pernah remehkan satu malam, karena satu malam bisa mengubah jalan hidup. Jangan pernah anggap kecil satu doa, karena satu doa bisa menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Dan jangan pernah ragu pada tahajud, karena tahajud adalah pintu langit yang selalu terbuka. Sahabat ilmu langit, marilah kita jadikan kesimpulan ini sebagai awal baru. Awal untuk lebih istiqomah, awal untuk lebih percaya, awal untuk lebih tulus dalam setiap doa. Ya, karena kita sudah tahu 6 tanda itu, maka jangan lagi ragu. Jika kalian merasakannya, syukuri. Jika belum, teruslah berjalan. Karena pada waktunya, kalian akan merasakannya juga. Sebelum video ini berakhir, mari kita salurkan energi positif bersama. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kita siap berjalan bersama menuju cahaya langit. Angka itu akan menjadi pengingat bahwa kita pernah bersama-sama menyatukan niat di malam ini untuk mendekat kepada Allah. Akhir kata, terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Terima kasih telah bertahan hingga akhir. Dan ingatlah, kalian tidak menonton ini secara kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah pesan. Dan ini adalah hadiah. Semoga setiap tahajud kita, setiap doa kita, dan setiap air mata kita selalu diangkat ke langit, selalu dijawab oleh Allah, dan selalu menjadi cahaya yang menuntun langkah kita hingga pulang.